Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Indra Septi Azmi dan Sundari Apriliani akan menjelaskan mengenai masyarakat 5.0. Saya Sundari Apriliani akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban masyarakat 1.0 hingga masyarakat 5.0. Yang pertama, masyarakat 1.0 atau bisa disebut dengan hunting and gathering, manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah ke tempat lainnya. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api, untuk memasak dan mengusir predator lainnya. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Yang kedua, masyarakat 2.0 atau bisa disebut agrikultural. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia sendiri. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia, seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat ke tempat lain. Pada masa ini, manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Manusia lain tidak perlu khawatir soal pangan, sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ kerajaan-kerajaan bermunculan, tulisan diperkenalkan, kota-kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar, serta sistem sosial yang lebih rumit sebagai konsekuensinya. Yang ketiga, masyarakat 3.0 atau bisa disebut industrial. Populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain semakin membengkak, sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang, menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman. Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, masyarakat 4.0 atau bisa disebut information. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudian mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan seperti kegiatan pemerintah dan privasi diri. Ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk modernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanannya dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Yang kelima, masyarakat 5.0 atau bisa disebut New Society. Masyarakat 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan
untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen, atau dalam kata lain terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan menggunakan artificial intelligence, atau bisa disebut AI, atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi. Nah, kita pun gak jauh ya, sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi. Mengingat zaman sudah berkembang pesat, keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi dan lain-lain. Menurut Kamus Besar, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, di mana waktu itu dipakai untuk maksud diskusi tentang seni terapan saja. Tapi lambat laun seni menjadi objek penunjukan. Pada abad ke-20, istilah tersebut berkembang pesat dan mencakup berbagai cara, proses, dan ide selain mengenai perkakas dan mesin. Pada abad pertengahan, teknologi didefinisikan dengan frasa seperti cara atau aktivitas yang digunakan manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan. Nah, di berbagai perusahaan teknologi pun terus melakukan persaingan secara ketat untuk menciptakan teknologi yang berbeda dan lebih mutakhir dari teknologi keluaran perusahaan lainnya, agar dapat menarik perhatian dan minat masyarakat untuk menggunakannya. Masyarakat saat ini pun telah terpengaruh oleh dampak-dampak yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang saat ini terus berkembang. Di revolusi 4.0 ini terjadi pro dan kontra yang ditimbulkan oleh masyarakat. Di sisi lain, konsep ini dapat memudahkan pekerjaan manusia dengan berbagai penemuan inovasi teknologi yang canggih. Dengan adanya beberapa produk, yaitu dapat menciptakan berbagai teknologi digital seperti kecerdasan buatan, dan jika digabungkan dengan Internet of Things akan memiliki kemampuan dalam mengelola jutaan data yang disebut dengan big data. Dan juga saat ini terus berkembang kecanggihan yang terdapat dari teknologi yang berbasis digital. Namun di sisi lain, dengan adanya konsep ini dapat memberikan tantangan bagi kehidupan manusia yang akan tergantikan oleh kecanggihannya teknologi. Dengan terus berkembangnya kecanggihan teknologi tersebut, negara Jepang telah mengeluarkan gagasannya untuk mengendalikan proses disrupsi yang disebabkan adanya tantangan di era revolusi 4.0 ini, dengan mengeluarkan konsep Society 5.0 yang bertujuan untuk menetralkan pengaruh negatif yang sedang terjadi dan menjadikan proses pencegahan atau pengendalian masalah yang intinya akan ditimbulkan oleh teknologi, dan untuk mengembalikan pusat peradaban, yaitu manusia di dalam setiap kegiatan atau pekerjaan. Terdapat 3 bentuk perubahan dalam perkembangan teknologi dalam konsep masyarakat 5.0. Di antaranya yang pertama, kesehatan. Jepang sedang menghadapi persoalan tentang meningkatkan angka harapan hidup yang sehat
Dengan adanya masyarakat 5.0 dapat memberikan solusi dengan cara sediakan layanan penanganan medis jarak jauh dengan menggunakan robot dalam fasilitas perawatan untuk mendukung penanganan masyarakat. Mobilitas atau sarana transportasi menggunakan transportasi umum akan dapat meningkatkan distribusi dan logistik dengan adanya kendaraan otonom. Yang kedua, ada infrastruktur. Memanfaatkan hasil dari revolusi industri 4.0 dengan menggunakan sensor, kecerdasan buatan, dan robot dalam memeriksa dan memelihara infrastruktur yang ada dengan dikendalikan oleh peran manusia. Yang ketiga, ada manajemen yang cerdas. Konsep masyarakat 5.0 mengantisipasi adanya degradasi peran manusia oleh teknologi. Untuk itulah, masalah yang ditimbulkan oleh konsep revolusi industri 4.0 ini dijawab oleh konsep masyarakat 5.0, bahwa manusia ialah pusat peradaban di dunia yang berbasis teknologi. Di sini Dara akan menjelaskan mengenai masyarakat 5.0. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Sun mengenai masyarakat 5.0. Di sini Dara hanya menekankan sedikit, yang mana seperti yang kita tahu ya, kalau masyarakat 5.0 itu merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial. Dengan apa? Dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Nah, masyarakat 5.0 ini diusulkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Nah, selain itu, masyarakat 5.0 ini merupakan perkembangan dari masyarakat 1.0, masyarakat 2.0, masyarakat 3.0, dan masyarakat 4.0. Nah, untuk mencapai masyarakat 5.0, itu ada beberapa step. Nah, jadi dalam masyarakat 4.0 atau disebut masyarakat information, berbagai pengetahuan dan informasi lintas bagian itu tidak cukup, dan kerjasama itu sulit karena ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan orang. Tugas mencari informasi yang diperlukan dan meluapnya informasi dan menganalisanya adalah suatu beban, dan tenaga kerja serta ruang lingkup tindakan dibatasi karena usia dan berbagai tingkatan kemampuan. Juga karena berbagai pembatasan pada isu-isu seperti penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua. Juga populasi lokal sulit untuk merespon secara memadai. Reformasi sosial atau inovasi dalam masyarakat 5.0 akan mencapai masyarakat berwawasan ke depan yang memecah rasa stagnasi yang ada. Sebuah masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, melampaui generasi, dan masyarakat 5.0 di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. Contohnya, seperti dengan informasi yang melimpah, pencarian dan analisis informasi yang diinginkan sulit dan memberatkan. Namun, di masyarakat 5.0 ini, AI, Artificial Intelligence, membebaskan manusia dari pekerjaan yang berat dalam menganalisis sejumlah informasi yang besar. Nah, gimana sih cara kerja dari masyarakat 5.0? Masyarakat 5.0 itu mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang maya atau virtual dan ruang fisik, yaitu nyata. Dalam masyarakat informasi masa lalu, masyarakat 4.0, orang akan mengakses layanan cloud database di dunia maya melalui internet dan mencari atau mengambil dan menganalisis informasi atau data. Di masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi nih di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan, yaitu AI. Dan hasil analisis diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisis oleh manusia. Namun, di masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh AI melebihi kemampuan manusia diumpankan kembali ke ruang fisik. Nah, proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.
Nah, kekurangan dan kelebihan dari masyarakat 5.0. Yang pertama itu kelebihannya, masyarakat 5.0 dapat menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah. Maksudnya gimana? Nah, dapat dikatakan bahwa lingkungan di sekitar Jepang dan dunia berada dalam era perubahan yang drastis. Ketika ekonomi tumbuh, kehidupan menjadi makmur dan nyaman. Permintaan energi dan bahan makanan meningkat. Umur menjadi lama dan masyarakat yang menua semakin maju. Selain itu, globalisasi ekonomi mengalami kemajuan, persaingan internasional menjadi semakin parah, dan masalah-masalah seperti konsentrasi kekayaan dan ketidaksetaraan regional tumbuh. Masalah sosial yang harus diselesaikan dalam oposisi sebagai trade-off untuk pembangunan ekonomi tersebut menjadi semakin kompleks. Nah, di sini berbagai langkah telah menjadi diperlukan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan produksi dan pengurangan kehilangan bahan makanan, mitigasi biaya yang terkait dengan masyarakat yang menua, dukungan industrialisasi berkelanjutan, redistribusi kekayaan, dan koreksi ketidaksetaraan regional. Tetapi, mencapai pembangunan ekonomi dan solusi untuk masalah sosial pada saat yang sama telah terbukti sulit dalam sistem sosial ini. Dalam menghadapi perubahan besar di dunia, teknologi baru seperti IoT, robot, AI, dan data besar yang semuanya dapat mempengaruhi jalannya masyarakat terus mengalami kemajuan. Jepang berupaya menjadikan masyarakat 5.0 kenyataan sebagai masyarakat baru yang menggabungkan teknologi-teknologi baru ini dalam semua industri dan kegiatan sosial dan mencapai pembangunan ekonomi dan solusi untuk masalah-masalah sosial secara paralel. Nah, yang kedua, pengembangan ekonomi dan sosial untuk untuk masalah sosial di masyarakat 5.0 itu merupakan kelebihan. Nah, dalam masyarakat 5.0 ini, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa yang memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan lain. Dengan cara ini akan mungkin untuk mencapai masyarakat yang dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi untuk masalah sosial. Namun, mencapai masyarakat seperti itu tidak akan tanpa kesulitan. Dan Jepang bermaksud untuk menghadapi mereka secara langsung dengan tujuan menjadi yang pertama di dunia sebagai negara yang menghadapi masalah menantang untuk menghadirkan model masyarakat masa depan. Sehingga Jepang dapat mencapai pengembangan ekonomi dan solusi untuk masalah sosial di masyarakat 5.0. Yang ketiga, kelebihannya adalah masyarakat 5.0 akan membawa tentang masyarakat yang berpusat pada manusia. Nah, dalam masyarakat sampai sekarang, suatu prioritas pada umumnya telah ditempatkan pada sistem sosial, ekonomi, dan organisasi, dengan hasil bahwa kesenjangan telah muncul dalam produk dan layanan yang diterima individu berdasarkan kemampuan individu dan alasan lainnya. Sebaliknya, masyarakat 5.0 mencapai konvergensi lanjutan antara ruang maya dan ruang fisik, memungkinkan AI berbasis data besar dan robot untuk melakukan atau mendukung sebagai agen pekerjaan dan penyesuaian yang telah dilakukan manusia hingga saat ini. Ini membebaskan manusia dari pekerjaan dan tugas-tugas rumit sehari-hari yang tidak mereka kuasai dengan baik. Nah, dan melalui penciptaan nilai baru, ini memungkinkan penyediaan hanya produk dan layanan yang diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkannya pada saat mereka dibutuhkan. Dengan demikian, mengoptimalkan seluruh sistem sosial dan organisasi ini adalah masyarakat yang berpusat pada setiap orang dan bukan masa depan yang dikendalikan dan dipantau oleh AI dan robot. Mencapai masyarakat 5.0 dengan atribut-atribut ini akan memungkinkan tidak hanya Jepang tetapi dunia juga untuk mewujudkan pembangunan ekonomi sambil memecahkan masalah sosial utama. Ini juga akan berkontribusi untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan yang didirikan oleh PBB. Nah, Jepang itu bertujuan untuk menjadi negara pertama di dunia yang mencapai masyarakat yang berpusat pada manusia, yaitu masyarakat 5.0.
di mana siapapun dapat menikmati kehidupan berkualitas tinggi yang penuh semangat. Ini bermaksud untuk mencapai hal ini dengan menggabungkan teknologi canggih di berbagai industri dan kegiatan sosial dan menginovasi untuk menciptakan nilai baru di masyarakat 5.0 ini. Namun, terdapat kekurangan di masyarakat 5.0 ini, yaitu masyarakat justru menurunkan kualitas masyarakat dikarenakan terlalu dimanjakan oleh teknologi AI yang diberikan di masyarakat 5.0. Nah, itu kekurangannya. Nah, teknologi yang dibuat masyarakat 5.0 yang pertama adalah drone delivery. Nah, drone delivery ini merupakan teknologi yang dibuat oleh masyarakat 5.0 di bidang pengiriman atau distribusi. Nah, bayangkan jika Anda belanja online di internet, berapa hari Anda harus menunggu untuk mendapatkan pesanan online Anda? Atau apakah kurir bisa sampai dengan cepat ke rumah Anda dengan cepat apabila rumah Anda berada jauh dari pusat kota? Ataupun rumah Anda itu sulit dijangkau karena berada pada pegunungan. Nah, dengan teknologi masyarakat 5.0 itu memungkinkan barang yang Anda pesan secara online bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan bantuan teknologi AI dan LOT, sistem AI mengontrol drone untuk mengirimkan pesanan Anda sampai pada tujuan yang tepat dan dengan cepat dan tepat. Nah, yang kedua adalah home automation. Itu tuh merupakan teknologi yang diciptakan oleh masyarakat 5.0 yang artinya adalah rumah pintar. Nah, konsep rumah pintar bisa langsung Anda rasakan dengan bantuan teknologi LOT. Mungkin saat ini setiap hari Anda dibangunkan dengan alarm biasa saja, tapi teknologi AI, alarm bisa mengetahui Anda apakah Anda sudah benar-benar bangun atau masih terlelap. Selain itu, konsep rumah pintar bisa diaplikasikan pada peralatan elektronik Anda dengan menghubungkan semua peralatan elektronik Anda dengan LOT dan memprosesnya dengan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Maka rumah Anda terlihat modern. Sebagai contoh, nah, Anda itu bisa menyalakan lampu teras menggunakan kontrol suara, ataupun apabila Anda belum sampai di rumah dan hari mulai gelap, sistem AI akan menyalakan lampu teras Anda apabila sudah menjelang malam. Atau di pagi hari, Anda bosan dengan menu sarapan yang biasa Anda makan atau Anda buat. Nah, Anda bisa meminta saran menu sarapan yang enak langsung dengan perintah suara, lalu AI dan LOT memproses data dan memberikan saran sarapan yang terenak. Atau AI, kecerdasan buatan ini yang menginformasikan cuaca pada hari ini dan apabila akan hujan saat Anda pulang kerja ataupun sekolah, AI bisa menyarankan Anda membawa payung atau jas hujan. Nah, yang ketiga adalah medical care. Itu adalah teknologi yang diciptakan oleh masyarakat 5.0 pada kesehatan medis. Pada bidang kesehatan, teknologi AI sangat memudahkan Anda dalam mendapatkan informasi kesehatan ataupun keluarga Anda. Seperti contoh, dengan perangkat elektronik yang dapat memberikan informasi detak jantung Anda atau tekanan darah Anda, sistem AI bisa memberikan informasi apabila status kondisi kesehatan Anda tidak normal. Kemudian, dengan AI bisa menganalisa sendiri atau menyampaikan perihal kesehatan Anda pada dokter pribadi Anda secara langsung dan memberikan saran-saran kepada Anda seperti Anda harus meminum obat apa, sarapan yang baik untuk Anda, atau menyarankan Anda berolahraga setiap akhir pekan. Nah, yang keempat, itu adalah smart farming. Itu teknologi di bidang pertanian. Dengan sistem AI, Anda bisa mengontrol pertanian yang Anda kelola, seperti traktor pintar yang bisa Anda kendalikan secara online, LOT yang bisa membajak dan menanam langsung secara otomatis, ataupun sistem monitoring tanaman yang dikelola langsung dengan AI yang dapat memanajemen sistem pemupukan atau penyiraman air. Atau AI mengambil data pengalaman proses pertanian dari tahun sebelumnya, kemudian memproses dan menganalisa data tersebut, kemudian menyarankan Anda untuk konsep bertanamnya itu yang lebih efisien dari tahun sebelumnya. Nah, yang kelima adalah autonomous vehicle, itu di bidang transportasi. Nah, dengan konsep masyarakat 5.0, autonomous vehicles
atau kendaraan pintar bisa membantu kehidupan manusia dengan mudah. Bayangkan apabila Anda tinggal jauh dari pusat kota, bus komersial yang biasanya sudah pasti sangat jarang, namun dengan kendaraan pintar bisa menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan transportasi untuk menyewa sopir bus tersebut. Nah, peluang masyarakat Indonesia mampu menerapkan 5.0. Nah, kita sekarang membahas peluang. Oke, negara kita Indonesia itu sudah mengikuti dan melalui beberapa konsep revolusi industri. Nah, saat ini sedang mengejar ketinggalan untuk mengaplikasikan revolusi industri 4.0 di saat Jepang sedang gencar mengenalkan masyarakat 5.0 kepada dunia sejak Januari 2019. Nah, Indonesia itu masih berkutat pada penerapan Industrial Revolution 4.0. Keterlambatan bukan satu-satunya persoalan. Proses mencapai revolusi industri 4.0 sampai hari ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Industri asal dikembangkan tanpa arah kebijakan yang sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dimaksimalkan, namun apakah industri dan infrastruktur yang ada benar-benar berguna atau mendukung pengembangan masyarakat? Sejak berdirinya Republik Indonesia hingga saat ini, profesi mayoritas penduduk Indonesia adalah nelayan dan juga petani. Kemudian sudah berkembanglah teknologi untuk penangkapan ikan. Tidak ada yang berubah sejak 20 tahun yang lalu. Nelayan belum disediakan perahu atau kapal yang hemat menggunakan energi terbarukan, renewable energy, lebih cepat dan dilengkapi alat deteksi. Bagaimana dengan hamparan sawah? Memprihatinkan. Karena tidak dikembangkan teknologi untuk pengondisian iklim, penyaluran air, dan kontrol nutrisi, banyak lahan terendam karena banjir dan tidak sedikit yang mengalami kekeringan. Sebaliknya, perencanaan cermat dan cerdas menentukan prioritas untuk pengembangan masyarakat, society development. Industri dipastikan berkembang untuk memenuhi kebutuhan guna mendukung peradaban masyarakat yang lebih maju dan efisien. Nah, konsep kebijakan pemerintah dan swasta semestinya tercermin pada kebutuhan bukan permintaan dan keinginan masyarakat. Sejatinya, usaha untuk merealisasi Industri Revolution 4.0 adalah sesat pikir. Jangan sampai dengan telah dimulainya kampanye masyarakat 5.0, Indonesia melakukan akselerasi Industrial Revolution 4.0 hanya demi menyongsong masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 mustahil berhasil diterapkan di Indonesia. Nah, mengapa? Karena latar belakang dibentuknya konsep adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Jepang. Begitu juga dengan Industrial Revolution 4.0 dicetuskan oleh Jerman sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas secara massal dengan mengurangi durasi pengerjaan sehingga menjadi solusi ketersediaan sumber daya manusia di berbagai macam bidang industri. Nah, mungkin sekian yang bisa Dara sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.